Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, hubungan antara Allah dengan hambanya kadang ia dekat, kadang ia jauh. Kira-kira kapan itu dekat, kapan itu jauh? Kebanyakan hubungan hamba kepada Allah itu akan dekat kalau manusia dalam keadaan lemah. Nek pas randidit, pas awake loro, pas lemah akan banyak berdoa kepada Allah. Nek pas awake sehat, duite kathah, ndonga mboten Pak. Ndonga mboten, ndonga. Sithik napa kathah? Sithik mergone wis ndidi. Makanya pentingnya kita dalam keadaan apapun selalu merasa lemah, merasa dhaif di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya kita semakin didekati Allah. Maka dalam kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang kelemahan manusia. Yang pertama, memang Allah menciptakan mayat dalam keadaan lemah. Di dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-28 Allah berfirman, wa khuliqal insanu dhaifan, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, sekaya-kaya manusia tidak akan melebihi kehebatan Allah, tidak akan melebihi kekuatan Allah dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa wasawabu anna dha'fahu yaqumu hakadha, dan sesungguhnya kelemahan manusia itu secara umum seluruhnya. Yang pertama, walau aqdamu min hadal akad, dan yang sebagian besar itu yang pertama pada dhaif badannya, tapi diniati dengan niatnya ya kadang-kadang tidak kuat. Yang kedua, dhaif dalam hal kekuatan jasadnya, apalagi sudah berusia lanjut
pun yuswane kepala 5, kepala 6, kepala 7, awalnya kepala 8, semakin lama semakin lemah. Yang kedua watu al-iradah, dhaif dalam kemauan, kemampuan jane yo gelem ning boten kuat. Kemarin sudah di-share di grup, siapa yang akan berkorban. Karepe kabeh yo do korban kita, Pak. Gimana? Ning kuwate beda-beda. Ada yang mau, ada yang mau tapi mampu, ada yang mau tapi tidak mampu. Yang wonten al-ilmi yaitu dhaif dalam hal ilmu. 30 dibagi 5 pinten, Pak? Nah, nek 30 dibagi 0 pinten, Bu? Sak donya ora nek sing iso jawab, Jawabannya terus ngawur tak terhingga. 30 dibagi 0 tak terhingga. Imam diwala iya tak terhingga. Lu kan tak terhingga. 9 kali 10 kata pundi, Bu? 10, gitu. Angka sing paling kathah pinten, Pak? Tak terhingga. Sing paling sithik ya tak terhingga wis ngawur, nggih. Ngawur ning njaluk bener iku lah menungso. Sehingga dalam hadis qudsi yang panjang dan saya potong-potong, Allah berfirman kepada kita manusia, ya ibadi wahai hambaku, ini khalamtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku Allah itu mengharamkan pendoliman, penganiayaan, merugikan kepada pribadiku. Jadi Allah itu haram untuk berbuat dolim, haram untuk menekan pada hambanya. Wajaduhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kedoliman itu perkara yang terlarang di antara kalian. Fala tandom, maka jangan saling merugikan. Dalam prakteknya Bapak Ibu malah nggak bisa dari kedoliman, utamanya yang tidak disengaja. Duwe omahe dhewe, tumbas duwe nganggo duwite dhewe, dipangan sak omah kalih anak bojone, tanggane mampu saged mboten. Kita ora diparingi niku janjane nggih ndone merga napa? Merga menjadikan tetangganya bingung, ki piye kok jermu mbak mampu ra iso tuku. Contohnya atau yang lainnya dalam berbagai macam kegiatan. Enten jenenge pasar senggol. Napa pasar itu? Mergo kathah pengunjung itu dadi senggol-senggolan. Kadang-kadang sedikit banyak akan menjadikan kedoliman. Maka kemudian kita usahakan supaya kita tidak dolim. Kalau dolim bagaimana? Kalau terlanjur dolim kepada saudaranya, hendaklah mencari halalnya. Pangapunten kula wingi kula tumbas duren mboten kula caosi mergane nggih mung setunggal. Oh nggih mboten napa-napa. Kita minta maaf. Ke yang lainnya. Saya ini Pak ngapunten. Di kampung kita dan pangapunten pun kata sing kagungan mobil kudune terus semakin dolongan atine. Parkir kok nang tengah dalan, di kandane malah didoni, enten mboten Pak? Jadi sing nembe viral. Parkir tengah dalan di kana Washington malah didoni, Pak. Viral ten media sosial terus dadi masalah. Niki wong ini ngomong itu. Lah monggo kemudian kita harus saling melonggarkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kedoliman itu kalau tidak terhapuskan akan menjadi kegelapan besok di hari kiamat. Inna dzulma dzulumatul yaumal qiyamah.
Sesungguhnya setiap perbuatan yang dolim itu akan menjadi kegelapan, kesusahan besok pada hari kiamat. Semakin banyak doliman, semakin berat besok pada hari kiamat dan sebaliknya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, orang dikatakan, wahai hambaku ya ibadi kullukum dolun, sesungguhnya kalian itu semuanya dalam keadaan tersesat. Ila man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah pada dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, kamu akan aku tunjuki. Contoh Pak Imam, dulu ketika ada seseorang itu datang di tempat yang asing, ini jadi tempat sing singgup, ini nama singgup. Singgup itu sing medeni, kemudian dia takut, timbul rasa takut. Terus gimana? Kemudian dia minta lindung, mencari perlindungan. Nah, terus dia minta kepada siapa? Kepada nek wong Jawa jenenge sing bau raksa. Terus dia mengadakan ritual tertentu untuk mendapatkan perlindungan dari sing bau raksa. Pada sing bau raksa dunia akhirat itu adalah Allah. Karepe bener ning carane salah itu karena apa? Karena dia tersesat. Terus Allah Ta'ala berikan petunjuk lewat nabinya kepada manusia supaya selalu minta petunjuk kepada Allah. Dalam sholat kita selalu membaca Al-Fatihah ayat terakhir atau ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah saya ke dalam jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Contohnya siapa? Contohnya para nabi. Bagaimana cara menghadapi godaan harta yang melimpah. Allah tunjukkan pada kita lewat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika diparingi bondo dunia yang melimpah ruah sampai utah-utah, maka Nabi tidak berbangga diri, tidak sombong, tapi justru tawadhu dan waspada. Hada min fadli rabbi liyabluwani askur am akur. Hartaku, kerajaanku ini adalah nikmat dari Tuhanku, nikmatnya kepada saya untuk menguji saya apakah saya termasuk hamba yang syukur atau hamba yang kufur. Itu contoh orang yang menyerahkan petunjuk. Lah contoh lain orang yang tidak mendapat petunjuk ya seperti Qarun. Diparingi bondo donya nggih kathah untah-untah, kemudian dia berkata, innama utituhu min ilmi indi. Sesungguhnya tiada aku dapatkan hartaku ini karena ilmu yang ada padaku, karena kepandaianku, karena kehebatan, karena manajemenku dan sebagainya. Itu dua orang contoh orang yang dapat petunjuk atau tidak dapat petunjuk. Kinten-kinten Pak Bu, umpama Pak awake sugih kira-kira kados sinten Bapak? Kira-kira umpama kaya sugih dit saklem kira-kira kados sinten Pak? Muga-muga kados Nabi Sulaiman, boten kados si Qarun. Amin. Dalam hal menghadapi sakit, wis 3 minggu awake gregas-greges, badane panas, rasane adem, jenenge adem panas. Pun 3 minggu dereng 18 tahun. Kira-kira sedih napa susah Bapak Ibu?
awak kok ra mari-mari. Wis tangkai budrek-brek sak dokter gitu. Ngombe jamu dipijet sisan ora mari-mari, emang jadwalnya dereng mari. Menunjukkan kekoharan kepada hambanya. Allah Ta'ala tunjukkan lewat Nabi Ayub dalam hal mendapatkan suatu sakit. Diparingi sakit, kemudian dia bisa bersabar atas sakitnya. Maaf saya itu nek diparingi besok enten sing lara mboten langsung kula dongakne mari. Tapi yang pertama kula dongake muga-muga diparingi sabar. Yang kedua diparingi rindu. Yang ketiga diparingi sakitnya bisa menghapus dosa-dosanya. Yang keempat dipadungake bendang mari. Yang kelima didongakne ben diparingi ganti dengan yang lebih baik. Sehingga dongane mboten mung setunggal. Wong lagi entuk proyek besar kok dongake ndang rampung proyeke Pak nggih. Enten tiyang kerja sedina 10 juta. Kon milih seminggu napa sesasi pilih pundi Pak Bu? Seminggu napa sesasi? Sedina 10 juta. Pilih seminggu napa sesasi? Tumahe man 3 dina mawon. Ya mung tok 30 juta. Nggih. Saya mau Bapak Ibu kita pandang sakit itu adalah proyeknya Allah yang diberikan kepada hambanya. Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan sakit itu adalah barokah yang diberikan kepada hambanya di suatu rumah tangga. Seandainya contoh ada satu rumah tangga bapak ibu anaknya 3. Terus yang sakit bapaknya. Lah siapa yang dapat berkah yang banyak itu adalah yang mau untuk ngopeni sing loro niku. Istri, anak 3, sing paling sregep ngopeni sing loro sing pundi niku yang mendapatkan berkah yang banyak. Nek sabar, nek sabar. Makanya kemudian pentingnya sabar. Berkah niku nolak berkah niku ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan semakin dekat dan baginya. Makanya Bapak Ibu, mari kita semuanya berusaha untuk selalu minta petunjuk kepada Allah, utamanya dalam hal-hal yang kita masih tersesat. Contoh, menawi dirasani niku kathah-kathah wong niku seneng napa seneng hukume wong. Nek pas dirasani niku kathah-kathah wong niku seneng napa seneng? Seneng mergone napa? Mergone dereng pikantuk pitadah penake wong dirasani. Tengok-tengok ten omah digrujuk ganjaran rekosane ten pundi. Ya. Menghadapi yen pangapunten tiyang sing nganyelke, jenenge nganyelke Pak nggih. Marai atine napa? Atine marai susah niku mergo nek dereng ngerti paedahe wong sing nganyelke. Apa? Paedahe wong nganyelke niku untuk menguji kesabaran kita. Nek boten enten sing ngoten, kita enggak teruji kesabaran kita. Nggih, kaya wong sami berusaha mencari petunjuk. Enten orang tuh yang mungkin menghadapi sholat sudah dapat petunjuk, tapi menghadapi kita belum mendapat petunjuk, maka kita minta petunjuk. Utamanya dalam hal kita belum mampu, belum bisa, harus kita minta petunjuk. Termasuk kalau ini ngapunten, belum balik ke anak, itu mesti enten drama. Nek pas aja ditinggal mesti rewel. Nanti kalau sholat pun dongo, dongo mentah mandukan itu Allah niku hambanya sing lemah, nggak bisa apa-apa kecuali kalau engkau
tolong ya Allah. Baru kalau kemudian drama sedikit kemudian mampu. Nah sing dek zamannya lebih panjang apa ya? Ini pentingnya kita selalu mencari petunjuk. Kemudian ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah. Setelah dapat petunjuk, jangan sampai disimpangkan lagi. Hanya Bapak Ibu, orang yang dapat itu kemudian disimpangkan, Allah nyuwun pangapunten. Contoh saja, dulu namanya remaja pecinta masjid, kemudian ini buatan remaja pecinta dugeman. Berarti kan jadi berubah. Itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada kita semua. Kalau kami berusaha, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah. Kemudian pun berikutnya, bahwa manusia itu adalah orang yang lapar, yang tidak akan mampu makan kecuali kalau diberi makan oleh Allah. Ya ibadi kullukum ja'iun, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang lapar. Ilaman at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Mastat imuni ut'imtum, maka mintalah kamu makan kepadaku, kamu akan aku kasih makan. Secara dohir bagi kita sami di sini pun insyaallah pun kata sing saged dahan maka pun enten sing didahan. Beda dengan saudara di Palestina, belum tentu nanti bisa makan. Urip nulungan urip nggih. Sekarang pun kadang-kadang nanti satu jam kemudian kena bom sedo dan sebagainya. Maka kemudian kita harus merasa lemah meskipun di rumah kita itu sudah terdapat bahan makan untuk 1 tahun ke depan. Berasnya pun kata boleh. Saya tinggal pun kata macam-macam kata ning kita sami kedah merasa butuh makan kepada Allah, minta makan kepada Allah. Jangan merasa sudah cukup makan. Merasa cukup makan ternyata Bapak Ibu Ta'ala balikkan. Makanan yang disiapkan itu semuanya berubah menjadi racun. Artinya jadi masalah. Makanya kita harus berusaha untuk selalu rendah hati, merasa lemah di hadapan Allah Ta'ala. Jangan merasa kita punya di hadapan Allah. Contoh ada orang 3 A, B, C. Si A itu punya kendaraan namanya sepeda angin atau sepeda ontel. Si B niku duwe motor, si C niku duwe mobil banget. Lah si B itu kalau di hadapan si A dia lebih kaya dibanding dengan si A, tetapi di hadapan si C dia lebih miskin dibanding dengan si C. Lah kita juga begitu, kita itu kalau di hadapan Allah itu kita seberapapun harta kita lebih miskin dibanding Allah. Karena itu zat yang mempunyai perbendaan langit dan bumi, sehingga jangan sampai sombong kepada Allah. Yang keempat setelah makan adalah sandal, Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, setiap kamu anak aslinya adalah orang yang telanjang bimakna boten berpakaian. Ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksuku,
maka mintalah kamu pakaian kepadaku, nanti akan aku kasih pakaian. Pada zaman dulu bang, tahun 60-an 70-an ya, jenenge wong tumbas klambi anyar niku ora bakal mboten tumbas klambi anyar. Kita ngalasi mboten. Kadang-kadang nyun pangapunten wis bolong yo jek ditambah, jek dirajah bang ya. Kula zaman cilik niku kathok niku sing bolong ten nggen bokong mergane sok klesotan. Kita Pak sama cilik niku ngoten niku. Lah lorotan plesotan, maka pakaian yang memiliki hakikatnya adalah Allah Bapa kita itu adalah sebagai jalannya. Demikian untuk pada zaman sekarang, maka apapun kebutuhan kita itu hendaklah digantungkan kepada Allah. Enten seorang anak matur pada bapaknya, Pak, apa nih? Aku mau ditumbasnya jersey. Nama Bu jersey? Kenapa jersey? Mboten mudeng Pak jersey. Lambi tim. Lambi nggih bal-balan jenenge jersey. Regane pira? Oh nek kancaku 150 kok bengi ndonga sik. Kok bengi ndonga tak kamat lho. Lah bapak orang didik sing didik Gusti Allah kok. Lah kok yang ndonga ora Gusti Allah taala ngono. Bapak kan wong dalan bae. Jadi Bapak Ibu, kita didik anak kita bahwa apapun yang datang itu semua dari Allah. Bapak ibunya cuma sebagai apa? Jalan. Anak saya sama ya. Kamu itu nek pas judit dikaidit kira-kira atimu seneng apa susah? Seneng Pak. Nek nakai susah Pak. Sing mari ora bapak ning Allah Taala. Mangkane nek kowe pengen njaluk dikaidit ya kowe kudu akeh anggone ibadah. Jadi kita Bapak Ibu kondisikan anak kita harus rajin ibadah Benapa ben rezekine lancar kita sami bapak-bapak ibu-ibu jangan merasa memberi tapi merasa hanya sebagai jalan rezeki anak kita. Bisa jadi suatu saat dilewatkan orang lain, lewatkan pakainya, budinya, kulitnya, bahkan orangnya tetangganya dan sebagainya. Itu karena Allah melewatkan lebih dari satu supaya orang itu tidak tergantung pada orang tapi tergantung kepada Allah. Yang kami harus menggantungkan sedaya kepada Allah, apapun yang kita inginkan digantungkan kepada Allah. Allahu Somad, Allah dan yang somad tergantung kepada Allah. Makannya, minumnya, pakaiannya, keselamatannya, kesehatannya, hatinya semua tergantung kepada Allah. Jadi nanti kalau kita sudah tergantung Allah, apa-apa mintanya kepada Allah. Kalau kita minta saya juga begitu. Nabi Ibrahim berkata, Fa'idah fawaya ketika aku sakit itu, maka Allah yang menyehatkan aku. Pak dokter, obat, terapis, bekam itu semuanya cuma syarat yang digunakan Allah untuk menolong kepada kita. Dengan semakin tergantung maka Allah semakin senang kepada kita. Sebaliknya kalau kita enggak merasa tergantung, apa-apa sudah punya rumah, kendaraan, pakaian, makanan, pembantu semuanya terpenuhi, kemudian kita merasa bisa mandiri. Orang gumantung dengan Allah ada saat yang paling jauh terlambat dari Tuhannya. Makanya Allah kita sami kedah merasa butuh kepada Allah dan semoga Allah
memberikan kepada kita apa-apa yang kita butuhkan dengan keberkahannya, sehingga yang akan menjadi kebaikan untuk kita di dunia sampai besok di akhirat. Demikian yang saya sampaikan, pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat taqim. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.